Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahrul Ramadan dengan NIM 2351504001111010. Di sini saya akan menyampaikan proposal penelitian saya yang berjudul Model Komparatif Keandalan dan Keamanan Sistem Operasi Seluler menggunakan analisis intrusi, kerentanan atau vulnerability, dan efektivitas mekanisme isolasi aplikasi atau sandboxing pada platform Android dan iOS. Oke, untuk yang melatar belakangi dan urgensi dari penelitian ini, yang pertama mungkin melihat konteksnya, yaitu smartphone adalah perangkat utama yang menyimpan data sensitif dan sering kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Dan dari masalah yang adanya perspektif yang bertentangan antara open dan closed system, dan kebutuhan untuk menguji kembali model keamanan yang ada. Kemudian melihat dari ancaman yang ada, smartphone atau handphone yang sering kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari menjadi target serangan siber utama. Hal ini dikuatkan dari laporan pada tahun 2025 yang menunjukkan lonjakan ancaman pada Android, di mana total lonjakannya sekitar 151%, dan dari malware SMS itu sendiri meningkat sebanyak 692%. Dan tujuan utama dari penelitian ini adalah mengembangkan model komparatif keandalan dan keamanan itu sendiri. Dan untuk rumusan masalah dan hipotesisnya, untuk rumusan masalahnya terdapat 4 pertanyaan penelitian utama. Itu dari keandalan, bagaimana model perbandingan keandalan Android versus iOS. Yang itu kita melakukan analisis kerentanan, pembaruan, dan kompleksitas hingga bug. Dan yang kedua yaitu intrusi dan kerentanan, bagaimana perbedaan pola serangannya. Itu kita melihat dari jenis malware, spyware, phishing, dan zero day. Selanjutnya yaitu sandboxing, sejauh mana efektivitas isolasi aplikasi. Kalau dari iOS, pembatasan akses sistem file atau hardware, dan dari Android yaitu izin pengguna atau SE Linux. Kemudian melihat dari ekosistemnya, bagaimana hubungan open source dan closed system dengan keamanan itu sendiri. Oke, jadi dari situ terdapat beberapa hipotesis. Yang pertama H1, yaitu keamanan, melihat dari sisi keamanan, ekosistem iOS yang tertutup mengurangi kerentanan dan intrusi. Kemudian untuk H2 melihat dari sandboxing, efektivitas sandboxing iOS lebih tinggi karena pembatasan akses yang ketat. Dan untuk H3-nya itu melihat dari keandalan, iOS sering melakukan update yang konsisten, atau update-nya memang konsisten. Itu memiliki keandalan yang lebih tinggi dari Android yang fragmentasi atau distribusinya tidak sama untuk update-nya itu sendiri. Untuk melihat dari arsitektur keamanan, ini hasil dari tinjauan pustaka. Untuk aspeknya sendiri, dari kernel Android itu menggunakan Linux yang sifatnya open source, dan iOS menggunakan XMU hybrid. Dan untuk aspek keamanan, Android itu menggunakan DAC plus MAC, iOS menggunakan MAC atau MAC plus RBAC. Kemudian untuk aspek pembaruan bergantung vendor atau fragmentasi, jadi berbeda-beda tiap vendornya. Sedangkan untuk iOS itu terpusat atau konsisten, yaitu terpusat pada Apple itu sendiri. Dan dari aspek sandboxing, Android menggunakan UID base atau izin pengguna, user identification. Terus untuk iOS menggunakan containerization atau pembatasan akses yang ketat. Dan untuk kerangka analisisnya menggunakan prinsip CIA triad atau confidentiality, integrity, dan availability. Kemudian berikutnya tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Yang pertama, tujuan khusus menganalisis tingkat keandalan dan mengkategorikan pola intrusi, kemudian mengevaluasi mekanisme sandboxing secara komparatif, dan yang terakhir membangun model hubungan ekosistem versus keamanan. Dan untuk manfaatnya itu sendiri, secara teoritis ini menambah hasil keilmuan dan menjadi acuan penelitian lanjutan.
Secara praktis, ini akan menjadi panduan bagi pengembang atau developer, produsen, dan pengguna dalam memilih produknya. Dan untuk dari segi kebijakan, ini juga bisa menjadi rujukan regulasi perlindungan data di Indonesia khususnya. Dan untuk metodologi penelitiannya, jadi di sini menggunakan pendekatan komparatif kuantitatif dan studi literatur sistematis atau SLR dengan sifat penelitian deskriptif analitis dengan mengambil fokus datanya yaitu dari tahun 2016 hingga 2025 sejalan dengan perkembangan instrumen terkini. Kemudian untuk sumber data utamanya saya mengambil dari CFE database NVD dengan data kerentanan dan CVSS lebih dari 4.0. Kemudian untuk laporan keamanan saya mengambil dari Polisec, Malwarebytes, dan Security Bulletins. Dan untuk literatur akademik jadi dari jurnal bereputasi IEEE dan Science Diary. Dan untuk metode analisis datanya yaitu dari analisis statistik itu menggunakan uji beda, independent t-test, kemudian asosiasi dengan chi-square, dan menggunakan trend analisis. Dan untuk trennya menggunakan analisis regresi linear. Dan untuk pengujian hipotesis untuk H2 analisis konten, dokumentasi teknis, dan containment rate melalui studi kasus nyata misalnya Stagefright dan Pegasus. Nah, untuk model komparatif, ini merupakan usulan. Model ini bertujuan menormalisasi hasil analisis ke dalam skor 0 hingga 100 untuk security score. Ini adalah model komparatifnya atau rumusnya. Kemudian untuk reliability score-nya gunakan rumus ini dengan catatan bobot WN ditentukan berdasarkan analisis faktor. Kemudian untuk operasionalisasi variabel dan studi kasus, untuk variabel keamanan kita menggunakan indikator kunci yaitu jumlah CFE dan CVSS score dengan metode pengukuran ekstraksi NVD. Kemudian untuk variabel keandalan, indikator kuncinya yaitu konsistensi update dan bug kritis. Metode pengukurannya analisis vendor bulletin. Dan untuk variabel sandboxing, ini menggunakan indikator kunci efektivitas isolasi dengan metode pengukuran containment rate atau studi kasus. Dengan contoh studi kasus Stagefright yang dialami oleh Android dan Pegasus yang dialami oleh iOS digunakan untuk menguji efektivitas sandboxing terhadap eksploitasi nyata. Oke, untuk kesimpulannya, penelitian ini memberikan landasan objektif untuk memahami dinamika keamanan Android versus iOS di tengah ancaman siber yang terus meningkat. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.